Saya perkenalan dulu ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Harun Arosid. Saya dari Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang Bapak. Nah, saya dapat akhir tugas UTS buat wawancarai DPRD. Nah, sekarang Bapak, bolehkah Bapak perkenalkan diri Bapak dulu sebelum saya mengasihkan pertanyaan? Ya, terima kasih. Ayo monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Samsi Sar, SPD IMM. Kebetulan di partai politik itu Ketua DPC P3 Kabupaten Tanah Bumbu Iya Pak. dan anggota DPRD dari fraksi P3 sudah 4 periode di DPRD. Oh iya Pak. Dari partai apa Bapak? Dari Partai Persatuan Pembangunan P3. P3. Ini Ya, langsung langsung saja pertanyaannya Bapak ya. Ada dua pertanyaan, nggak Bapak? Nggak Bapak. ya silakan. Yang pertama Bapak, selama Bapak menjabat sebagai anggota DPRD tingkat provinsi nggak Bapak? Kabupaten ya. Iya, kabupaten, apa saja program yang sudah Bapak diselesaikan? Monggo Bapak. Ya, kalau dilihat dari apa namanya, selama saya jadi anggota DPR 4, karena sudah terlalu lama 4 periode ya, 4 Nggih. periode dan 2 kali pindah dapil, banyak hal memang yang sedang saya ini konsen di dunia pendidikan dan kesehatan. Karena selama menjadi anggota DPR saya tidak pernah meninggalkan komisi satu yang di dalamnya itu ada pendidikan, ada kesehatan, pemerintahan desa, hukum, agama, capil dan ada beberapa lagi yang lain. Nggih. Nah, sehingga kalau bertanya tentang apa yang saya lakukan, yang pertama yang saya lakukan adalah konsen dunia pendidikan, sarana prasarana pendidikan yang sampai terakhir saya perjuangkan itu 20% dari anggaran pendidikan itu, anggaran APBD itu menjadi anggaran pendidikan. Nggih. dan dan hal lain adalah infrastruktur, jalan desa yang berada, kebetulan dapil saya itu sebagian besarnya adalah daerah sungai yang untuk menempuh perjalanan ke sana yang paling cepat adalah melalui sungai. Nah, selama ini sudah alhamdulillah sudah bisa dilewati paling tidak roda dua. Roda dua. Nggih Bapak, makasih. Terus yang selanjutnya ya, pertanyaan kedua nggih Bapak. Ya, Bagaimana peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN? Monggo Bapak silakan. ya sebenarnya partai politik itu memang seyogianya adalah didasari oleh kader-kader yang memang ditempa oleh sebuah pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi sukanya dengan pemilihan legislatif itu adalah nomor urut. Nah, kalau nomor urut itu adalah mereka-mereka yang akan dicalonkan oleh partai itu adalah mereka yang sudah paham, sudah mengerti, paling tidak orang organisasi yang memahami kondisi dan yang selanjutnya, sehingga hal-hal yang bersifat KKN dan nepotisme, itu korupsi dan sebagainya itu akan paling tidak diminimalisir lah, sehingga Nggih. nah kalau memang dilakukan itu. Nah, hal-hal lain sebenarnya memang partai-partai itu kalau dilihat dari pemilu, maka semakin tahun semakin semakin lama untuk bukan wacana sebenarnya, arah orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan korupsi itu memang semakin tahun semakin meningkat. Nggih. Karena pertama adalah memang banyak hal yang dibeli. Dengan penduduk sekarang, saya ini sudah 4-5 kali mencalon dan Nggih. ternyata yang memerlukan pos yang paling besar itu adalah tahun ini. Tahun Eh, 2024 ini memang nggih agak nggih. gila-gilaan. Kalau dulu memang kita hampir tidak memakai uang untuk
memberi tanda mata ke Nggih. tapi 2024 ini kalau kita tidak lakukan maka saya Maka pribadi aja kalah dengan mereka-mereka yang punya modal besar karena saya nggih. tidak pakai uang dalam Nggih, Bapak. sehingga ini. Nah, oleh karena itu kalau meminta untuk disampaikan apa yang kita lakukan, ya paling tidak pengkaderan memang. Kalau kaderannya bagus semua partai itu saya yakin tingkat korupsi KKN-nya semakin berkurang. Nggih. Tapi kalau apa namanya dilakukan secara instan, nah ini instan ini. Saya nggak perlu orang bilang saya nggak perlu jadi kadernya partai A atau partai B. Pada saat pemilu saya mencalonkan diri ikuti partai A karena punya uang yang banyak. Nah, dalam hal itu kalau itu mendasari maka pasti terjadi KKN di apa namanya pada saat menjadi anggota DPRD. Nggih. Nah, karena walaupun sebenarnya saya ini sudah paham dengan anggota DPRD, itu sebenarnya tidak ada anggota DPRD yang korupsi, cuma diikutkan korupsi karena anggota DPR itu tidak pegang anggaran, Nggih. pegang anggaran cuma dinas-dinasnya. Tapi kalau tercepur dan ikut, nah Nah. ikutnya ini jadi ya. Nggih. Oh, nggih Bapak. Anu ya Bapak, makasih banyak Bapak udah bisa meluangkan waktunya saya wawancarai. Iya. Ya udah Bapak, sekian ya dari saya Bapak. Terima kasih banyak Oh, iya. Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak.